Gimana? Apakah jemaat sudah mempersembahkan hatimu untuk Tuhan? Ya, ini jelas pertanyaannya ini hanya bisa dijawab oleh ini individu masing-masing. Ya, ini kita tidak bisa mewakili orang lain. Ya, kita tidak bisa berkata bahwa saya sudah persembahkan hatinya istri saya kepada Tuhan. No, bagaimana kalau ternyata istri kita secara pribadi tidak mau? Ya, jadi ini hanya bisa dijawab oleh masing-masing. Oke, baik jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ucapkan ya, karena ini sudah siang. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Gimana kabarnya? Baik. Ya, puji Tuhan semuanya ada dalam keadaan baik dan saya bersyukur hari ini kita banyak wajah baru. Ini wajah lama ini juga banyak yang tidak hadir masalahnya ya. Jadi yang banyak hadir ini adalah wajah yang baru ya. Dan bersyukur bahwa kita semua yang ada di tempat ini semuanya sehat dan saya sangat berharap bahwa kita yang hadir juga sudah siap untuk memuliakan Tuhan terlebih saat ini untuk belajar firman Tuhan. Oke, baik jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mohon Tuhan pimpin kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk nafas hidup, kesehatan, kekuatan yang boleh kami nikmati hingga saat ini. Dan terlebih di atas segalanya, tak henti-hentinya kami bersyukur adalah untuk keselamatan jiwa kami yang Tuhan telah anugerahkan secara cuma-cuma. Terlebih bagi kami yang betul-betul telah menikmati itu, mengaplikasikannya, teraplikasi dalam hidup kami, adalah ketika kami datang menyadari kami orang berdosa dan kami mengaminkan bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kami itu semuanya. Sehingga dengan hati yang penuh penyesalan kami mengakui kami orang berdosa dan janji untuk tidak mau lagi hidup dengan dosa itu. Kami janji untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika itu terjadi, kata firman Tuhan, kami pasti diselamatkan. Terima kasih Tuhan, tolong kami. Saat ini kami memohon pertolongan Tuhan, karena kami mau belajar firman-Mu. Hikmat pengertian Tuhan tambahkan, agar kami bisa memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dua bagian firman Tuhan, dua ayat di siang hari ini. Yang pertama di dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasal pertama. Ayat yang ketiga. 2 Korintus pasal pertama ayat yang ketiga. Dan bagian keduanya itu ada di Ibrani pasal 12 ayat 29. Tapi sebelum kita ke surat Ibrani, kita baca yang di 2 Korintus 1 ayat 13. Ayat 3 maksudnya, ayat 3. Kita baca bersama-sama dalam kehitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ya. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Yang kedua di surat Ibrani pasal 12 ayat yang ke-29. Dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama juga. Sudah? 1, 2, 3. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Di 2 Korintus 1 ayat 3 dikatakan Dia adalah Allah yang penuh dengan apa? Belas kasihan. Tetapi di Ibrani pasal 12 ayat 29 dikatakan apa? Dia adalah Allah yang menghanguskan.
Yang benar yang mana? Allah yang penuh belas kasihan atau Allah yang menghanguskan? Ayo, yang benar yang mana? Allah yang maha kasih atau Allah yang menghanguskan, mengerikan ini? Ayo, yang benar yang mana? Jawabannya dua-duanya benar ya. Ini dinyatakan firman Tuhan, tidak mungkin salah. Dua-duanya benar. Dia adalah Allah yang maha kasih. Saking kasihnya rela mati di atas kayu salib, bukan karena dosanya. Wah, ini kayaknya ada korsleting karena sudah berapa kali ini mati. Bukan habis pulsa. Bukan Pak, karena lampu di belakang hidup. Ini MCB yang tengah Pak, turun. Jalur yang di atas kayaknya. Karena sudah berapa kali, nanti kalau di ini bisa hangus di situ nanti. Tapi tidak apa-apa, ini kan kita wirelessnya baterai. Dan ini lampu charge, jadi mati lampu dia tetap nyala. Oke, kita lanjut. Dia Allah yang maha kasih. Firman Tuhan katakan dia maha kasih. Ini bukan setengah-setengah kasih atau ada sisanya 0,0001% yang tidak kasih. Nah, kasihnya perfect, sempurna. Tidak ada ini cacatnya. Tidak ada minusnya sedikit pun. Dia adalah Allah yang maha kasih, perfect. Sempurna kasihnya. Tetapi Alkitab juga berkata dia adalah Allah yang menghanguskan. Artinya apa? Dia adalah Allah yang bisa juga membinasakan, mematikan. Oh, kenapa demikian, Pak? Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Tuhan menuntut manusia itu untuk bisa mengenal Allah sekenal-kenalnya, mengenal pribadinya dengan sekenal-kenalnya, mencari tahu tentang Tuhan sejauh di mana Alkitab nyatakan tentang Dia, mencari tahu bagaimana kehidupan Allah, mencari tahu apa yang menjadi kehendaknya, mencari tahu apa yang menjadi kesenangannya, mencari tahu apa itu sifat Allah. Dan kita cari tahu setahu-tahunya. Setahu-tahunya. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita masih bertanya, kenapa bagian Alkitab bilang dia adalah Allah maha kasih, kok di bagian lain kita temukan dia adalah Allah yang menghanguskan? Kenapa bisa begitu? Kok Alkitab bertentangan sih? Yang benar mana? Nah, kalau ada orang Kristen masih bertanya-tanya tentang hal itu, berarti dia masih belum kenal siapa itu Tuhan. Dia belum kenal siapa itu Allah. Dia belum kenal siapa itu Yesus dengan baik. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dan hari ini saya ingin katakan bahwa ada banyak orang yang tidak mengenal Allah dengan benar. Banyak orang yang pergi ke gereja, banyak orang yang sudah lahir di tengah-tengah orang Kristen, tetapi tidak mengenal Allah dengan benar. Dan mereka sangat bangga, oh saya KTP-nya Kristen, saya tidak tiap minggu pergi ke gereja kok, bahkan saya ini sering khotbah kok. Tapi saudara, saya katakan hari ini ada begitu banyak orang yang demikian yang sebenarnya tidak mengenal Allah dengan benar. Dan ada begitu banyak orang yang hadir di gereja yang tidak mengenal sifat-sifat Tuhan. Tidak tahu. Banyak orang Kristen cuma tahu, dia adalah Allah yang maha kasih. Makanya orang timpang berjalan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, ya kan? Orang kusta disembuhkan, itu bukti karena dia adalah Allah yang maha kasih. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh.
Itu bukti Allah Maha Kasih. Iya benar. Dia adalah Allah yang Maha Kasih. Tapi saudara, kita jangan pincang mengenal dia. Jangan hanya kita tahu dia kasih, tapi kita tidak tahu bahwa dia adalah Allah yang cemburu. Dia adalah Allah yang murka. Ayat yang kita baca, dia adalah Allah yang menghanguskan. Dan ada begitu banyak pengkhotbah di luar sana yang sangat coba jemaat yang dikasihi Tuhan. Anda sudah berapa sering mendengarkan orang khotbah tentang Allah yang menghanguskan, Allah yang murka? Paling sering kita dengar bahwa dia adalah Allah yang Maha Kasih. Jadi orang Kristen kita tidak susah. Ya sakit pasti sembuh. Tolong engkau dihiburkan. Nah, ini paling sering kita dengar. Ya kita tidak memungkiri itu. Karena itu adalah bagian sifat Allah. Dia adalah Allah Maha Kasih. Tetapi kita tidak bisa menutup mata sebelah terhadap Allah yang memiliki sifat yang lain. Sifat Allah yang lainnya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi penyebab secara spesifik, ya penyebab pastinya. Apakah karena mereka memang tidak tahu, tidak pernah dengar, tidak pernah baca tentang sifat Allah yang Maha Murka itu, sehingga mereka enggan untuk menyampaikan? Atau kalau saya secara pribadi sih mungkin lebih ke apa ya? Lebih ke ketidakingintahuan saja. Kalau istilah sederhananya, nggak ambil pusing gitu. So tahu pun nggak mau tahu gitu. Nah ini ya, bisa paham ya. Meskipun dia so tahu, tapi sudahlah. Kalau ada masa bodoh, nggak mau tahu dia. Kenapa? Kayak katakan, seharusnya dia tahu. Kecuali dia tidak pernah baca Alkitab. Betul? Kalau dia sudah pernah baca Alkitab, seharusnya dia sudah tahu. Nah terus kenapa tidak disampaikan? Kenapa tidak diajarkan? Ya karena dia tidak mau tahu tentang hal itu. Padahal saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin sampaikan, ketika ada orang yang tidak mau tahu tentang hal itu, dan ini membuat dia tidak ada keinginan untuk mencari tahu sifat Allah, mencari tahu kehendak Tuhan, mencari tahu tentang siapa itu Allah, saya katakan ini adalah malapetaka bagi orang itu. Dan ini adalah satu kebinasaan bagi dia. Ini malapetaka. Anda tidak kenal ukuran baju Anda tidak tahu tentang size baju Anda. Oh, enggak apa-apa. Saya pikir tidak terlalu masalah. Anda salah pilih ukuran baju, sampai di rumah, oh ternyata sempit. Ya kan? Anda mungkin kalau pergi dibeli di ini masih bisa mau tukar, atau setidaknya Anda bisa beli baru. Tapi kalau Anda tidak mengenal tentang Allah dan Anda nanti sadar sudah di ujungnya, seperti kitab Amsal katakan, ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut, dan Anda nanti sadar sudah di ujung, sayonara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang paling tepat, paling benar. Kita cari tahu sedini mungkin tentang sifat-sifat Allah. Tentang apa yang menjadi kehendak Allah. Apa yang menjadi keinginannya, apa yang dia senangi dan apa yang dia tidak senangi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang Maha Kasih, Allah yang penuh belas kasihan, tetapi dia juga adalah Allah yang maha murka, Allah yang menghanguskan. Dan mari kita akan lihat, sebenarnya sifat Allah ada banyak sekali, ya. Tapi kita terbatas oleh waktu, ya. Kita bahas yang dua ini saja. Allah yang penuh belas kasihan dan Allah yang apa? Menghanguskan. Pertama, Allah yang penuh belas kasihan atau Allah yang maha kasih. Dari mana kita bisa tahu?
Ya jelas dari Alkitab ya. Berawal dari mana? Catatan Alkitab memberitahukan tentang kemahakasiaan Tuhan. Saudara, kalau Anda baca kitab Kejadian, nah kita kan pembacaannya sudah kita keluaran. Kita sudah lewati. Kitab Kejadian memberitahukan ketika Allah menciptakan manusia, pada awalnya Tuhan bilang semuanya baik. Semuanya baik. Saking baiknya apa? Manusia Adam dan Hawa masih bisa berjalan bersama-sama dengan Allah di Taman Eden. Wow! Betapa indahnya keadaan saat itu. Bayangkan manusia bisa jalan berdampingan dengan Tuhan. Bisa ngobrol layaknya ayah dan anak. Bisa ngobrol layaknya saudara dengan saudaranya. Wow, indah sekali. Indah sekali. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, warningnya mulai, peringatannya mulai timbul. Ketika Tuhan bilang, di situ ada pohon kehidupan dan pohon apa? Pengetahuan yang baik dan indah. Pohon kehidupan boleh kamu makan, boleh kamu nikmati. Tetapi tentang yang baik dan yang jahat ini jangan kamu makan. Kalau kamu makan apa? Mati. Tetapi datanglah si iblis yang sebenarnya dia adalah malaikat. Nah, ini banyak orang Kristen di luar sana yang tidak tahu. Pikirnya iblis ini yang pakai tandu, pegang garpu, warnanya merah, ya kan? Padahal dia itu malaikat. Dia itu pernah tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Dia itu adalah Lucifer. Dan Lucifer membawa sepertiga dari semua jumlah malaikat yang di surga. Waduh, itu banyak sekali. Dan ketika dia menentang Allah di surga, ya kan? Dia menentang Allah di surga, dia diusir. Dan saat itu dia disebut sebagai Satan. Yang hari ini kita kenal dengan kata setan. Artinya musuh. Ya. Ketika dia diusir kemana? Oh, ternyata jatuhnya di bumi, di dunia. Ketika dia dapatkan di dunia ada manusia yang kurang lebih sama dengan dia, memiliki kehendak bebas, di mana dia bisa hasut dan orang ini berpeluang untuk bisa menentang Allah. Maka dia datangi Adam dan Hawa. Dia hasut, dia kerjain Adam dan Hawa, dia tipu. Sebenarnya secara kontekstual yang ditipu bertatapan langsung adalah siapa? Hawa. Iya kan? Hawa yang diperdayakan. Dan ketika Hawa lebih percaya perkataan si setan itu, dia akhirnya jatuh juga dalam dosa. Dan tidak mau sendiri, dia ajak suaminya. Dan akhirnya manusia jatuh di dalam dosa. Dan malaikat ini yang awalnya disebut Satan, dia dapat nama baru lagi. Disebut iblis. Iblis artinya apa? Pendusta atau penipu. Makanya jangan coba-coba kita katain orang, kamu iblis. Nah, jangan-jangan orang kata jujur-jujur kau bilang iblis. Ya. Nah, ini orang yang pribadi yang sama ini. Ini masih orang pribadi yang sama. Gitu. Jadi anak-anak, ya jangan pernah kita ajarkan si setan itu yang pakai tandu yang dia bisa menampakkan diri hadir dengan apa? Dengan terang, dengan bercahaya, ya karena dia itu malaikat. Saudara yang dikasihi Tuhan, singkat kita maju. Dan akhirnya manusia jatuh di dalam dosa. Manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan katakan apa? Kalau mereka makan buah pengetahuan, mereka akan mati. Dan memang benar, manusia mati. Ada orang yang tanya, Pak, Adam dan Hawa masih hidup sampai 900 tahun. Kok tak langsung mati ketika makan? Oh no, mereka mati kok. Jemaat tahu nggak arti kata mati itu apa? Terpisah. Jadi sebenarnya Adam dan Hawa saat itu sudah mati. Mereka terpisah dari sumber hidup itu, dari Allah. Baru secara jasmani
900-an tahun baru mati. Begitu. Mereka mati. Nah, setelah manusia jatuh di dalam dosa, mereka lebih percaya kepada perkataan iblis daripada perkataan Allah. Allah masih membuktikan kemahakasihan Dia. Dari mana? Alkitab mencatat manusia bikin baju mereka dari daun pohon apa? Pohon ara. Tuhan bilang, coba kita sepintar-pintarnya kita nganyam satu daun, pasti ada bocornya, betul nggak? Tuhan bilang, ini nggak efektif nih. Selain dia mudah bocor, ini berapa lama sih dia bertahan, pasti sobek gitu. Maka Tuhan sediakan yang paling baik, terbaik, kulit binatang. Tuhan ambil hewan, kulitnya dijadikan baju untuk Adam dan Hawa. Ini bukti kemahakasihan Tuhan. Tuhan masih mengasihi Adam dan Hawa, sekalipun mereka menentang Dia. Sekalipun saat itu sebenarnya Adam dan Hawa sudah menjadi musuh Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan bahkan bukan hanya itu, Tuhan tahu Adam dan Hawa juga akan binasa. Oleh sebab itu, karena kasih-Nya yang begitu besar, kata Injil Yohanes pasal 3:16 katakan, Dia janji kirim juru selamat. Hai perempuan, dari keturunanmu akan lahir Mesias. Ini janji juru selamat dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Janji juru selamat. Nah, supaya Adam dan Hawa mau selamat dan semua keturunan mereka bisa selamat, tidak dihukumkan di neraka, mereka harus percaya kepada janji itu. Janji Allah yang akan mengirim juru selamat yang akan datang. Dan sebagai bukti bahwa mereka percaya terhadap janji itu, Tuhan perintahkan mereka, kalau kamu percaya, kamu sembelih domba, kamu sembelih hewan, sebagai bukti bahwa kamu percaya terhadap janji juru selamat itu. Yang menyelamatkan mereka itu bukan domba korban. Yang menyelamatkan mereka adalah kepercayaan mereka kepada juru selamat yang akan datang itu. Terus gunanya kurban apa? Sebagai bukti terhadap kepercayaan mereka. Nah, ini jemaat yang dikasih Tuhan. Dan kemahakasihan Tuhan betul-betul teraplikasi ketika juru selamat itu datang. Dan Yohanes tadi yang dari awal kita sudah, Yohanes tampil menunjuk sebagai pembuka jalan dan menunjuk kepada Mesias. Inilah anak domba Allah. Yang selama ini kamu sembelih itu hanya simbolnya, hanya gambarannya, hanya hiasannya. Anak domba Allah yang sejati adalah ini, Yesus Kristus. Dia sudah datang dan Dia saat itu akan mati untuk Anda. Bukan karena dosanya, tetapi karena dosa manusia. Dan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Ini untuk membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kasih. Bahkan kasih-Nya melampaui semua orang punya kasih di dunia ini. Kasih yang tidak ada taranya. Kasih yang tanpa syarat. Mengasihi walaupun orang itu memusuhi Dia. Dia tetap mengasihi, bahkan rela mati bagi orang itu. Bahkan rela mati dengan cara yang begitu menganaskan. Demi supaya orang berdosa diselamatkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukti kasih Tuhan. Dia adalah Allah yang Maha Kasih. Nah, kalau ada orang yang hanya memandang bahwa Dia Allah Maha Kasih karena Dia berkati kita punya usaha, ya benar. Tetapi kalau hanya sebatas itu, ada yang minus tentang pandangannya tentang kasih Allah. Karena kasih Allah yang paling besar itu dituangkan di atas kayu salib. Dan pengorbanan Yesus di atas kayu salib bukan serta-merta, bukan hanya semata untuk membuat orang lain kaya secara materi. Itu hanya secuil. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Tetapi banyak orang yang kejar ditambahkannya, yang menjadi prioritas.
Padahal yang ditambahkan itu sebenarnya cuma bonusnya. Ya harusnya yang prioritas adalah kerajaan Allah dan kebenaran. Yang ditambahkan itu pasti akan ikut. Jangan diputar. Nah saudara yang dikasih Tuhan, itu Allah yang maha kasih. Kita sungguh bersyukur dia adalah Allah yang maha kasih. Kalau dia tidak maha kasih saudara, wow, gawat kita. Bisa jadi nanti dia sayang itu enggak sayang sama itu. Ya kan? Tetapi dia adalah Allah yang maha kasih, yang tidak memandang, tidak pilih kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, ini Allah maha kasih. Allah maha kasih. Sifat yang kedua, yaitu Allah yang menghanguskan. Nah, Allah yang menghanguskan. Ini biasanya tak enak didengar nih. Allah yang menghanguskan. Kenapa tak enak didengar? Karena menakutkan. Iya kan? Saudara, coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke 10 ayat 28. Matius 10 ayat 28. Sana firman Tuhan berkata bahwa, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Oh, Tuhan jangan terlalu takut dengan preman. Dia cuma bisa bunuh tubuh. Ya. Ada orang yang terlalu takut dengan preman, tetapi tidak takut Tuhan. Padahal dia tidak tahu preman cuma bisa bunuh dia jasmani, tapi Tuhan bisa membinasakan seseorang baik tubuh maupun jiwa. Kapan itu terjadi? Ayo. Kalau orang itu tidak bertobat. Allah yang maha kasih adalah Allah yang telah menyediakan jalan keselamatan, yang disebut sebagai kasih karunia, yang tidak ada andil setitik pun dari manusia. Itu tersedia gratis, makanya disebut sebagai kasih karunia. Nah, ini bukti sebagai kemahakasihan Tuhan. Tersedia, kita tinggal nikmati. Nikmatnya dengan apa? Dengan iman. Barang siapa yang mau percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati dan hidup baginya, saat itu orang itu diselamatkan. Tetapi Tuhan bilang, barang siapa yang tidak percaya dan tidak bertobat kepada Yesus Kristus, tempatnya di mana? Di neraka. Dan itu sebagai bukti tentang Allah yang menghanguskan. Saudara, takut. Kita perlu takut. Ada orang yang takut terhadap ular. Ada kan istilah sekarang apa? Fobia, ya kan? Fobia, ketakutan yang melebihi ya batas normalnya. Ini fobia. Ada orang yang herannya fobianya kepada apa? Kepada cicak. Padahal cicak pun kamu pencet dengan jari mati dia. Tapi ada orang yang takutnya sampai rela nabrak mobil apa segala lari terbirit-birit. Ini fobia namanya. Ada yang fobia terhadap kegelapan. Ya. Saya kalau malam tidak bisa tidur kalau mati lampu. Agak susah, bukan tidak bisa susah tidur. Tapi saya tidak fobia. Cuma kadang yang tidak tahu ya, karena ini terbiasa tidur harus ada cahaya. Ya, tapi saya tidak fobia dengan kegelapan. Tapi ada orang fobia kegelapan. Sampai kalau mati lampu dia menangis sampai teriak histeris segala macam. Tetapi herannya orang yang seperti itu tidak takut dengan Tuhan. Ya, saudara, Dia adalah Allah yang menghanguskan, yang bisa membinasakan baik tubuh dan jiwa. Dan kita perlu takut kepada Allah yang demikian, Allah yang kita sembah. Terus bagaimana supaya saya bisa terhindar dari ancaman itu?
supaya saya tidak jatuh ke tangan Allah yang mampu membinasakan baik tubuh maupun jiwa, adalah dengan menyadari saya orang berdosa. Saya adalah orang berdosa, Tuhan. Ya, adalah dosa dan kebodohan adalah suatu penipuan kalau saya mengingkari bahwa saya adalah orang berdosa. Karena Roma pasal 3 ayat yang ke-10 katakan, seorang pun tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar di dunia ini. Seorang pun. Dan ayat ke-23 yang katakan upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Dan maut ini akan menimpa semua orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Dia orang yang tidak benar di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Semua orang yang tidak benar adalah orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan mereka ini adalah orang-orang yang akan binasa dalam penghukuman. Mereka adalah orang-orang yang jatuh di tangan Allah yang membinasakan baik tubuh maupun jiwa. Tetapi kita bersyukur, Dia bukan hanya Allah yang maha mengerikan, tetapi Dia adalah Allah yang maha kasih juga. Sehingga ancaman itu sebenarnya bisa dihindari. Dengan apa? Dengan kita datang kepada Yesus Kristus. Tuhan, saya adalah orang berdosa. Saya adalah orang yang seharusnya dihukumkan di atas kayu salib itu. Saya seharusnya adalah orang yang akan binasa dalam kekekalan yang mengerikan itu. Tetapi dengan hati yang tulus ikhlas saya mengakui saya orang berdosa. Dan saya mengakui bahwa Tuhan telah menyelesaikan dosa saya di atas kayu salib. Dan saya janji untuk hidup bagi Tuhan. Saya mau hidup untuk Tuhan. Seluruh hidup saya persembahkan untuk Tuhan. Dengan hati saya percaya saya dibenarkan, dan dengan mulut saya mengaku saya diselamatkan. Dan ketika saya dibenarkan di hadapan Tuhan, saya memperoleh jaminan kepastian masuk surga. Lebih-lebih sekarang yang saya dibenarkan, saya pasti diselamatkan, kata Roma pasal 5 ayat 19. Dan hanya sesederhana itu seseorang mendapatkan jaminan hidup kekal. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Oh Pak, masa tidak boleh ditambah? Terus saya berbuat baik fungsinya apa? Saya rajin melayani fungsinya apa? Saya beramal fungsinya apa? Saya berbuat kasih fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk membuktikan imanmu, bukan untuk membuat Anda masuk surga. Jangan dibalik. Perbuatan baik, sebuah usaha manusia, amalkah, kerajinan yang lainnya, itu adalah untuk membuktikan bahwa saya telah memiliki iman yang benar, bahwa saya sudah mendapatkan jaminan hidup kekal. Bukan untuk masuk surga, tapi justru untuk membuktikan bahwa saya telah mendapatkan jaminan masuk surga. Jangan dibalik. Karena untuk masuk surga tidak perlu usaha. Untuk masuk surga firman Tuhan katakan hanya diperlukan iman. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 katakan, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu adalah pemberian Allah, dan jangan ada orang yang memegahkan diri. Diselamatkan hanya oleh iman. Iman itu bukan usaha. Iman itu sikap hati. Dulunya saya tidak percaya, sekarang menjadi percaya. Percaya ini sikap hati kita. Tidak ada otot sedikit pun digerakkan di sana. Hanya sikap hati kita yang diubah. Dan saat hati kita diubah, kita memperoleh jaminan hidup kekal, kata Tuhan. Kita pasti diselamatkan. Dan untuk mengukuhkan ini, Tuhan kasih jaminan meterai dirinya sendiri yang jadi meterai. Efesus pasal 1 ayat 13. Ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dimeteraikan. Ini jaminan. Selama kita menjadi orang percaya, selama kita menjadi orang telah bertobat, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita sebagai meterai. Itu jaminannya. Dan ketika itu terjadi, saudara, kita terluput dari tangan Allah yang membinasakan baik tubuh maupun jiwa.
Amin. Saudara yang dikasih Tuhan. Wow. Pulang dari sini, orang Kristen misalnya ketemu dengan orang di luar sana. Saya sudah sering ditanya dan sering menanya orang, gimana? Kalau mati sekarang mau kemana? Saya pernah ditanya di pesawat malah. Semester 2 pas mau pulang dari Jakarta ke Manado, libur semester. Di pesawat saya ditanya seorang bapak. Ya, karena muka saya ini boros toh. Jadi dia bilang, Pak, kalau pesawat ini jatuh, kita semua mati, Bapak mau masuk surga atau masuk neraka? Saya bilang, hebat juga pertanyaannya ini. Ini tidak main-main ini di pesawat ini. Aduh, saya bilang, Pak, saya pasti masuk surga. Saya tanya balik, kalau Bapak kemana? Oh, masuk surga juga. Alasannya apa? Karena sudah percaya Yesus dan janji untuk hidup bagi Tuhan. Oke, sangat betul. Berarti dia telah memiliki iman yang benar. Sangat betul. Dan hanya sesederhana itu. Nah, kalau ada orang tanya terus, oh jangan main-main kok. Baku saya dulu kasar sekali begitu bikin takut. Ini orang tidak mengerti. Atau sudah itu terserah Tuhan. Tuhan punya kehendak. Ini orang tidak mengerti. Atau malah sebaliknya. Kamu sopan sedikit. Saya pernah nanya waktu saya pelayanan di Depok. Door to door. Saya tanya, kebetulan ya waktu itu karena masih anak muda yang ada punya pengalaman, saya tanya dia sudah sampai jenggotnya putih, kumisnya putih, saya tanya, Pak, kalau mati sekarang masuk surga atau masuk neraka? Opa bilang, anak bentar kita tua sumpah-sumpah, nggak sopan kan? Aduh, udah salah ini, udah salah. Nah, tapi sebenarnya Opa juga tidak mengerti kebenaran. Ya. Kalau orang yang mengerti kebenaran, dia tidak usah marah. Dia tinggal sikapi dan jawab, saya pasti masuk surga. Kenapa? Karena saya sudah ada di dalam Yesus Kristus. Kapan itu terjadi? Saat saya percaya bahwa Yesus telah mati buat saya. Dan saya janji untuk hidup bagi Yesus. Di Galatia pasal 2 ayat 20 dikatakan, sebab hidupku yang kuhidupi sekarang, apa? Adalah hidupnya Kristus. Oh saudara yang dikasih Tuhan, indah sekali. Kita sedang menjalani hidupnya Tuhan. Hidup yang tidak mau melakukan dosa. Oh Pak, masa tak melakukan dosa? Bagaimana kalau jatuh dalam dosa? Ya, selama kita masih dengan daging ini bisa jatuh dalam dosa. Betul. Karena daging inilah yang menarik kita untuk melakukan dosa. Tetapi saudara yang dikasih, sebenarnya dosa itu pun sudah ditanggung oleh Yesus. Makanya kita pasti masuk surga. Tapi bukan berarti, sudah ditanggung oleh Yesus, saya bebas buat dosa, bisa ke klub malam, bisa kemana bebas. No. Karena kita sedang menghidupinya, hidupnya Yesus. Jadi tidak mungkin kita punya pikiran untuk, dosa ya cicil dosa deh. Tidak mungkin. Orang yang sudah lahir baru, tidak mungkin punya keinginan untuk hidup di dalam Yesus. Apa perbedaan orang yang sudah lahir baru dan tidak? Ini untuk kita ngetes iman seseorang. Apa bedanya? Kalau orang yang sudah lahir baru, kalau mungkin ilustrasi sederhananya itu ibarat ayam. Bapak Ibu, pernah lihat ayam yang jatuh di air, bagaimana reaksinya? Kalau dia jatuh di kolam, di telaga, atau di sumur? Ayo. Dia pasti cepat-cepat berusaha untuk mau keluar. Kalau enggak apa? Mati. Nah ini bisa menggambarkan orang yang sudah bertobat, punya iman yang benar. Ketika dia jatuh di dalam dosa, dia akan menyadari dan dia akan berusaha untuk keluar dari sana. Karena dia tahu kalau dia lama-lama dia mati, binasa. Nah kalau orang yang tidak lahir baru, tidak pernah bertobat, dia jatuh di dalam dosa. Ini mungkin ilustrasi sederhananya bagaikan bebek yang jatuh di telaga. So pernah lihat kalau bebek jatuh di telaga bagaimana? Aduh, dia jatuh kakinya plok. Bahkan bukan cuma kaki, dia dapat air, dia masuk di kepala plong, cung, cung. Dia berenang sana, berenang sini, dia menikmati itu air. Tidak takut mati dia. Nah inilah orang yang tidak percaya Yesus, orang yang belum bertobat. Ketika jatuh di dalam dosa, bala yang ada dia akan berusaha untuk menikmati dosa itu.
Tapi orang yang lahir baru adalah sebaliknya. Ini tandanya. Jadi untuk melihat, karena iman ini kan masalah hati. Tidak ada satu orang pun yang bisa lihat hati orang lain, betul? Tidak ada. Tidak ada. Oleh sebab itu Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman yang benar itu dibuktikan lewat perbuatan. Nah, dengan demikian, untuk melihat iman seseorang ini benar atau tidak, kita tinggal lihat hidupnya hari-hari. Kalau dia ada perubahan, dulunya pemabuk, sekarang tidak. Dulunya suka ada simpanan di luar, sekarang tidak. Dulunya penjudi, sekarang tidak. Dan dulunya begini, begitu. Sekarang sudah tidak. Ini untuk membuktikan bahwa dia adalah orang yang sudah lahir baru. Berarti dia menyadari bahwa hidup yang dihidupi sekarang adalah hidupnya Kristus, bukan miliknya lagi, tetapi milik Kristus. Amin. Gimana kasih Tuhan? Bagaimana kalau sudah pulang dari sini sudah bisa nyatakan iman? Amin. Boleh jawab masing-masing di hadapan Tuhan, renungi. Tugas saya menyampaikan, keputusannya ada di tangan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tolong kami agar kami bisa melakukannya. Sehingga hidup kami dibaharui, hidup kami dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan kami menjadi orang yang kapanpun diperhadapkan dengan kematian sekalipun, kami pasti akan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, baik jemaat yang dikasihi Tuhan.